Acara selanjutnya, acara inti, yaitu tausiah Islam dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah, yang disampaikan oleh Ustadz Khairul Azhar. Kepada Ustadz Khairul Azhar, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jauh dari tepung Bu. Yang masih punya tolong diteguk dulu. Saya datang ke Siko ibarat pantun kata-kata panitia untuk keduduk bukan sembarang keduduk, kado keduduk belinya di pasar. Saya duduk bukan sembarang duduk, saya duduk disuruh Ustadz Nasar. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pucuk pimpinan kita, Bapak Manajer, menurut manajer atau yang mewakili manajer KGT ya, beserta stafnya, Bapak Kepala Dusun Kampung Kemarau, saya takut salah baca karena sekarang lagi musim hujan. Mudah-mudahan yang kemarau cuma nama kampungnya, jangan dompetnya. Tampaknya banyak hutang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata pepatah Melayu mengatakan kecil sakti itu yang sedang bergelar, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah pada malam hari ini kita jumpa di malam yang penuh barakah. Kenapa kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah? Karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk dapat hadir di tengah-tengah majelis yang penuh mulia pada malam hari ini. Kenapa? Karena nikmat kesehatan, nikmat kesempatan itu sangat berharga bagi kita pada malam hari ini. Banyak di luar sana kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sehat badannya, belum tentu ia sehat dan sempat datang hadir pada malam hari ini. Oleh karena itu, nikmat dari Allah lah yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang timbang pilih, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, mau yang muda, mau yang
cantik, mau yang buruk, mau yang gagah, mau yang apa lagi itu? Kayak katanya body shaming pula. Tapi Allah kasih semua nikmatnya. Kita pergi pagi, matahari belum terbit, kita lah hilang. Matahari sudah terbenam, kita belum pulang. Demi apa? Mencari kenikmatan yang namanya asal perut kenyang. Ya tak? Nikmatnya cekok itulah yang kita cari. Yang penting perutnya kenyang. Ya bu? Ya pak? Tidak peduli kalau bahasa dusun kami tunggang langgang lintang pukang melintang-lintang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi yang penting perutnya Yang kedua yang kita cari dalam nikmat dunia kau apa? Yang sudah perutnya kenyang maka tidurnya nyenyak. Betul dua itu tak boleh dipisah. Kalau perut lapar pasti tidurnya tak nyenyak. Ada tak yang perut lapar tidurnya nyenyak? Bulan puasa tidur wajar nyenyak, makan sahurnya sebanyak-banyak. Maka dari itu nikmat inilah yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak boleh kita segan-segan ucapkan Alhamdulillah karena atas berkat nikmat Allah. Yang kedua, salawat beserta salam kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat syafaat beliaulah yang kita tantik besok, yang kita tunggu besok di yaumil qiyamah. Tidak ada nabi lain yang sanggup memberikan syafaat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ya tak apalah. Saya malam Iko diundang, terima kasih banyak oleh Ustaz Nasar. Masya Allah, Ustaz Nasar kola eloknya. Kalau dulu saya tengok, ya Allah masih buruknya. Ini kok lap putih, rambut lap gelimis, kumis tipis-tipis, senyumnya manis. Kita doakan Ustaz Nasar mudahkan rezekinya, amin. Dimudahkan urusannya, amin. Ditambah mertuanya, amin. Orang rumahnya langsung mode. Nah, beliau itu dulu. Coba saya nak tanya ibu-ibu kok lebih jujur. Mana muda saya dengan Ustaz Nasar? Hah? Muda saya? Muda Pak Nasar? Ya Allah. Yang mana nampak tua dulu ada? Oh iya ya. Kalau gitu saya balik lah. Jadi ini Ustaz Nasar Riko salah satu murid saya juga di Tebo. Nama saya Khairul Azhar. Saya juga sekarang kok lagi mengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Darul Hafiz Al Mansuriyah. Saya bukan promosi dah, saya pengen kenalan. Jangan sampai kamu ke Tebo lagi, mana tahu nak ke Jambi lewat ke Tebo, pengen mampir, pengen tinggali anak di tengah jalan, tinggal di Tebo maksudnya ada tempat singgah di Tebo, aman. 6 tahun tinggali anak di situ, nggak usah dijemput balik kan? Itu pesantren Tahfizul Quran, namanya Darul Hafiz Al Mansuriyah, yang alhamdulillah tahun ini lagi naik MC-nya. Jadi pondok pesantren percontohan di Kabupaten Tebo, status pondok kami setara dengan pondok Gontor dan pondok Purba. Dan amin yo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Bu ya. Sudah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu saya baca tema tadi, melalui peringatan Isra dan Mi'raj tingkatkan kualitas ibadah untuk membentuk pribadi akhlakul karimah. Berbicara soal Isra dan Mi'raj, saya yakin hampir setiap tahun dilaksanakan Isra dan Mi'raj ya. Tapi apa yang pernah kita bawa balik?
Itu dia pertanyaan. Malam itu saya pengen kaji itu dulu. Cerita Isra Mi'raj, mantap tadi itu penyanyi tadi kok. Baik yang pakai Rabbana, langsung dah dijelaskan dalam lagu syahid lagu tadi. 27 Rajab tadi. Salat ada 17 rakaat. Zuhur berapa? 4. Asar? 4. 4 tambah 4? 8. Maghrib? 3. 8 tambah 3? 11 atau 12? 11. Kami punya. Mantap tadi. Yang nyanyi sudah mantap. Ada yang apa lagunya? Ada yang antara pasrah tapi tak rela. Sudah habis tadi dikaji sama anak-anak kita. Maka pada malam ini saya pengen menyampaikan hikmahnya baik sesuai dengan tema lagi kok. Yang pertama, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa katanya? La budda likulli mu'minin, wajib bagi setiap orang mukmin bisa iri ahwalihi, dalam setiap keadaannya. Salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama, amrun yantasilu bihi, dapat mengerjakan perintah karena senantiasa senang dengan perintah itu. Ibu, bapak, ada ulama kita namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Mungkin orang-orang pondok pasti tahu tuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah itu punya keramat, punya luar biasa keberkahan. Orang-orang dulu hebat-hebat, orang-orang dulu mantap-mantap. Wajar orang mantap, wajar orang hebat. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun dalam hidupnya tidak pernah wudu isanya batal sampai ke subuh. Apa kerjaannya? Membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan belajar kitab-kitab gurunya. Wajar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya karamah, punya keberkatan yang hebat, punya kemampuan yang luar biasa. Sewaktu-waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengumpulkan orang banyak di tengah kota, di tengah lapangan. Hari mendung datang, ditengoknya mendung itu bubar mendung. Saya pernah coba mengumpulkan orang di tengah lapang. Hari mendung, saya tengok mendungnya bubar, yang tipis dan tebal turun. Kenapa? Beda antara saya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibadahnya tidak sama. Wajarlah orang-orang dulu hebat-hebat. Kenapa? Dia mesra dengan ibadahnya, dia senang dengan ibadahnya. Diturunkan perintah Allah, dikerjakan dengan senang dan luar biasa bahagianya. Yang kedua, ada Imam Maliki. Imam Maliki ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Maliki ini pengarang kitab Al-Muwatta. Beliau punya kemampuan yang hebat. Apa kehebatannya? Masya Allah, luar biasa. Imam Malik itu selain hebat ngarang kitab, beliau itu setiap kali bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 1 kali di waktu sholat malam, 1 kali di waktu sholat siang. Masya Allah, wajar Imam Maliki punya karamah yang luar biasa. Kita jangan dicoba hatam Quran 1 kali by 1 bulan. Saya pernah coba jadi imam, bawa 1 malam 1 juz, bubar tak ada lagi ke masjid. Siko dah ya. Saya baru pertama kali ke Siko. Ya bu, wajar Imam Maliki itu punya kemampuan yang luar biasa. Beliau, apa kehebatannya? Beliau itu kalau mimpi di malam hari, maka siang jadi kenyataan. Wah, mantap itu, mimpi di malam hari, siang jadi kenyataan. Kalau kita tidak, jangan sampai kalau perlu. Sempat kalau kita mimpi malam siang jadi kenyataan, apa tako kalau masuk kami? Mana petako? Contoh, kalau kita malam mimpi dikejar anjing, pasti siang kalau kita tidak mau buka pintu. Karena ada anjing nunggu di depan. Itu petanda mimpinya buruk. Iko lagi ada mimpi ketemu buaya ngamuk, mulutnya macam itu kan. Petanda apa? Oh, ternyata besok pagi
Honda ditarik dialer, mobil ditarik dialer, tidak bayar kredit 6 bulan. Ya Bu, ya Pak. Ini kok kan banyak utang. Segala nak diutang, arisan segala nak di arisan. Kalau nak arisan tahu arisan? Kalau bahasa musuh kami dia judo. Ya, nah sekolah masih kita ada. Main dia judo nomor nak duluan, bayar nak endang. Bukan tiba numba apa di kepala. Ya, yang siap tak pegang duit. Dia judo segala nak dijudoi. Dari pula Tupperware, pelender, helikopter kalau dulu. Ya Bu? Ya. Siko tidak. Siko gaji suaminya habis untuk main judo. Ya dah Bu? Dah. Alhamdulillah. Allah. Pak catat Pak, bini siapa tadi Pak? Nah, mimpi malam siang jadi kenyataan. Ada yang mimpi yang elok kan? Ada. Mimpi misalnya bertemu ular. Kau pada kita benar kau cerita baru ke orang-orang deh. Kitabnya tak ada, dalilnya tak ada. Apa pula mimpi jadi ular? Oh, kita senang, Ustaz. Kami tadi malam mimpi jadi ular. Tengok dulu ularnya apa. Mimpi bertemu ularnya apa dulu? Oh Pak, kalau mimpi malamnya bertemu ular kobra, kenapa ada yang bertobatlah Pak. Kenapa siangnya kita bakal bertemu dengan bini pada nyembur? Kalau dirempet di, ya Pak, jangan takut lagu begini. Takut kalau begini Bapak. Ya dah, ada nyembur. Kalau mesranya itu di awal bulan, pas gajian. Kalau di akhir bulan, yo piring, yo terbang. Ya Pak. Makan banget ini dobrak. Ada sekor lagi, mimpi apa lagi? Bertemu ular sawo, tahu ular sawo? Untuk ibu-ibu bersyukurlah kita jangan sampai kita bertemu dengan ular sawo. Ular sawo itu kan makan tidur. Aku lah dapat laki penggan, dapat laki pemalas. Lalu makan tidur. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Nah, itulah dia. Kita diketik dari itu. Nah, maka dari itu wajar Imam Maliki menjadi orang yang hebat, orang yang berkaromah. Karena apa? Mampu ia menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatapkan Al-Quran sampai 60 kali. Malam dia mimpi, siang jadi kenyataan. Apa mimpi Imam Maliki? Mimpi Imam Maliki bertemu dengan singo yang minum habis seluruh air persediaan di kota Madinah. Apa takwilnya? Siang harinya ternyata kedatangan seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i yang haus akan ilmu, yang haus akan pelajaran. Datang ngadap gurunya. Imam Syafi'i luar biasa cerdasnya Bu, luar biasa hebatnya Pak. Mana? Duduk Imam Maliki di depan kau membacakan hadis sebanyak 600 hadis, disuruh ulang saat itu juga langsung hafal. Masya Allah. Kita jangan pernah dibandingkan dengan Imam Syafi'i, jauh. Kita main tebak-tebakan kita kalah. Coba tak? Coba. Ayo, coba. Oi, coba. Kenapa sapi itu kalau makan keluar air liur? Kenapa? Bilik. Bukan karena sapi tidak bisa meludah. Coba kalau dia bisa meludah, ada kan keluar air liur. Yang kedua, coba lagi tes. Itulah salah tuh. Lagi tes. Coba jawab cepat. Saya punya ayam 10, lepas 5 berapa? Salah. Saya punya ayam 10, lepas 5, ya 6, ya 7, ya 8. Saya tidak bilang ayam yang lepas. Saya bilang lepas 5 berapa? 6. Lepas 6, 7. Lepas 7, 8. Itu yang kita sudah banyak gitu. Nah, tak
disamakan dengan Imam Syafi'i, jauh panggang daripada api. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah daripada engkau yang kita harus mesra dengan ibadah kau? Tengok. Nah, dalam momentum Isra dan Mi'raj ini kita harus mesra dalam beribadah. Sebelum mesra dalam beribadah tentu harus punya ilmunya. Ya, punya ilmunya. Kita mau belajar sholat, kita mau sholat harus belajar ilmu tentang sholat. Kita mau puasa harus belajar ilmu tentang puasa. Kita mau zakat harus tahu ukuran zakatnya berapa timbangannya, berapa nisabnya, berapa haulnya. Oleh karena itu ilmu ini menjadi landasan awal bagi peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kenapa? Kalau tidak dengan didasari oleh ilmu, maka orang tidak bakal percaya adanya Isra dan Mi'raj. Dulu zaman kita dulu mau menghubungi orang itu susah, payah, betul. Saya mondok jauh di Jakarta sama emak saya di Tebo. Saya demam, nulis surat kepada ibunda tercinta. Ananda di sini terbaring lemah dengan mengalaskan kedinginan dan kerinduan. Nak nyebut demam itu kan macam tu. Dulu kan orang nulis itu ke pantun dulu. Nah, surat sampai ke Tebo, saya sudah sehat. Kalau tidak mau dilapisi oleh dinding baja sekalipun, mau ada tembok luar biasa sekalipun, kandang pijit rombol, nampak lubang hidung kanti di seberang sana. Ya, walaupun di situ susah sinyal, otak pun berpikir, saya tadi nyari enak kan orang pemain HP saya ketik sinyal. Rupanya tak ada wifi-nya tak digantung di atas sana. Saya tanya tadi, enak kan rupanya ada wifi. Nah, kalau adanya ilmu pengetahuan tadi itulah kita semuanya jadi enak. Dulu orang mau pergi haji, pergi umroh itu berbulan-bulan lamanya. Sedekahnya itu sedekah nak matilah. Iya, tidak tahu kapan balik. Bisa jadi dia mati di tengah jalan, bisa jadi dia mati pas pelaksanaan. Kenapa? Dulu susah, sekarang tinggal 9 jam sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Tuh, kurang apa lagi dengan ilmu pengetahuan. Cuma zaman kini kok orang banyak tidak mau belajar. Orang tidak mau lagi belajar ilmu agama. Mobil khusus ilmu agama kok sudah makin jauh ditinggalkan Pak Bu. Percayalah, kok anak-anak sekarang sudah banyak tidak mau lagi ngaji ke madrasah. Wah, Ustaz Asar sudah ada ngajar di Siko, saya tengok. Tidak dititipkan anaknya ke madrasah. Iya. Masuk apa lagi nak masuk ke pesantren? Jauh sekali. Kenapa? Alasannya, datik gunanya, payah nak ngamalkannya, payah nak ininya. Oh, kau ada cerita dikit, kau dengar kisah tak? Kau dengar kisah? Dia ada cerita dikit kisah. Ada seorang bapak punya 4 orang anak bujang. 4 orang anak bujang kau dia pengen yang anaknya jadi orang, dimasukkan ke 4-4-nya ke dalam pesantren. Masuk ke pesantren, anak yang pertama setelah beberapa tahun kemudian lulus. Balik anak pertama ditanya sama bapaknya, "Oh nak, kau tukang baca Quran tidak? Oh kau tukang baca kitab tidak? Jadi apa gawe kau selama di pondok?" Kata ayahnya marah. Kata anaknya, "Saya cuma belajar ilmu dukun ayah. Selama saya di pondok, saya belajar ilmu dukun, ilmu ramal segala macam." Marah ayahnya. Udah ketik kuno yang namu ada sang pembelanya. Siapa pembelanya? Nyai dia tukang belo. Nyai kok paling baik dengan cucu. Kalau nyai kok paling baik dengan cucu, yakinlah saya. Kalau dulu anak yang minta duit selalu bilang tidak ada, tapi kalau cucunya tahan korek bawa kain. Ya betul sekali. Nah, nyai apa kata nyainya? Jangan kau marah, itu anakku pasti ada gunanya. Oke. Anak pertama lewat. Anak kedua balik dari pondok, datang lagi ditanya, "Anak, nak kau tukang baca Quran tidak? Kau tukang baca kitab tidak?" "Ada kecurangan kau." Kata anaknya, "Saya tukang tamal. Dulu selama ikut dengan kiai saya tukang tamal ban mobilnya, ban Hondanya segala macam."
La ilaha illallah kata ayahnya dak katik kuno yang kau mau. Kata nyai lo pula aduh kuno anak tu disuk jangan kau marahi. Lewat anak kedua balik anak ketiga. Anak ketiga ditanya lagi kau tukang dak? Dak, kau tukang tu dak? Dak. Kenapa tukang kau kata ayahnya? Saya cuma tukang simak menimak. Kata anak ketiga, saya galak ikut karena kiai saya tinggal di pondoknya ada di tengah hutan, kami ikut babu kancil, saya tukang tembak, babu musuh saya tukang tembak. Panik saya tembak, marah bapaknya, kau ni dekat kuno. Kata nyainya, sabar, aduh gunanya. Balik anak yang keempat tentang bayung semata wayang simiran tulang. Anak bungsu paling kesayangan. Balik datang, ditanya, wahai anakku yang tersayang, yang paling bungsu, jangan kau macam abang kau yang tiga dekat ibu. Kau pondok, saya pondokkan luar biasa. Apa ketukangan kau? Kau tukang macam kitab? Tidak. Kau tukang macam Quran? Tidak. Jadi aku ketukangan kau, kata ayahnya. Saya cuma belajar ilmu terbang. Ya Allah, kata ayahnya. Kata nyainya, sabar, ada gunanya. Apa dah ada gunanya? 4 anak saya udah ketik gunanya. Saya tanya. Katanya aduh gunanya. Selang beberapa hari kemudian datang Pak Kadus mengumumkan di kampung itu. Pengumuman, tolong warga sekampung. Apa? Anak saya, anak gadis saya hilang semalam dan balik-balik. Tolong cari. Balik bawa kabar dari Pak Kadus. Ayah kata, woi, katanya, anak Pak Kadus hilang katanya. Kalau hilang, apa upahnya kalau kami dapat? Kalau dia dapat, kata Pak Kadus, siapa yang dapat, yang laki-laki pengen saya kawinkan dengan anak saya, yang perempuan ingin saya jadikan saudara. Oh macam tu. Berembuk lambat beradik kau tadi kau. Berembuk 4 beradik saling tengok menengok. Macam mana cara kita jadi anak Pak Kadus kau yang hilang kau? Dicuil sama adik yang paling bongsu kepada abang yang paling tua. Oh abang lupa ya, abang kan dukun. Apa salahnya ambil sebaskom air? Cuba baca dampi. Diambil abangnya air, didampi dengan mantra sakti. Telunjuk sakti, gunung kutunjuk, gunung pecah, batu kutunjuk, batu tabelah. Aduh. Nampaklah anak Pak Kadus tadi ada di seberang sungai, di atas batang dijaga oleh burung Garuda. Masya Allah. Ayo kita ke sana. Pergilah mereka 4 beradik kau. Nyebrang sungai, naik perahu, sampai di tengah jalan perahu bocor, panik kalau dalam kapal. Macam mana kau katanya? Perahu bocor, kita tak yang tukang berenang. Apa kata adik nomor 2? Aku kan ada tukang kapal. Aman, kapal. Sampai ke seberang, bingung macam mana cara nak menyelamatkan anak Pak Kadus itu. Dia kok ada yang jagonya burung. Kalau sempat kita ganggu itu burung, dikibutnya burung itu sama anginnya jatuh anak Pak Kadus itu pecah kepalanya. Udah dapat kita dulu. Oh iya, kata nomor 3, iya aku tukang timah. Aman. Lagi jatuh macam mana? Apa yang kata nomor 4? Aku tukang terbang. Ditembak anak apa burung itu? Mati itu burung. Jatuh anak Pak Kadus diselamatkan sama nomor 4. Selamat, alhamdulillah selamat. Dibawa balik ke rumah. Saya yakin babalah itu berlepas. Kagonan paling tua yang paling pantas menikahi anak Pak Kadus iko saya. Kenapa pula kau macam itu? Kalau tak ada saya yang tunjuk di mana tempatnya tadi, kita tak bakal tahu di mana anak Pak Kadus. Dicuil sama adik nomor 2. Woi, kita kau diketik yang tukang berenang. Kalau diketik kau yang tukang tampal, tak bakal ada kita belum sampai ke seberang. Kata adik nomor 3, sampai pun kamu ke seberang, kalau ada kuat tukang timah, tak bakal dapat itu tuh burung tu mati dia. Kata nomor 4, kalau ada saya tukang sabuk, tak bakal juga dapat itu kalau pecah tu kepala. Beributnya berbatu. Oh, datang ayah menjadi hakim menengah bagi anaknya. Seorang ayah harus jadi orang yang bijaksana. Ditengahi sama ayahnya. Apa kamu kebala? Kami ributnya, tidak ada jalan keluarnya. Oke, kata ayah, kita duduk sama-sama. Berembuknya berlima. Duduk berempat berlima.
Ditanya sama ayahnya, wahai anakku yang pertama, yo kau tukang ramal, yo di mana kau belajar ramal? Di pondok. Siapa yang membiayai kau? Ayah. Nomor 2, kau tukang tambal, di mana kau belajar? Di pondok. Siapa yang membiayai? Ayah. Yang nomor 3, di mana kau tukang tembak? Di pondok. Siapa yang membiayai? Ayah. Yang kau tukang terbang, di mana kau belajar? Di pondok. Siapa yang membiayai? Ayah. Dan yang pantas untuk menikahi anak Pak Kadus? Apa maksud cerita apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iko anak-anak kita yang kita sekolahkan ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren akan berbalik kepada orang tuanya dewek nanti. Itu anak-anak kita lah nanti yang akan mendoakan kita. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ketika jasad terkubur di pembaringan, anak datang membawa Al-Quran, bukan membawa handphone di pegangan tangan sambil buat status gentayangan. Tidak. Sekarang macam pula bikin status telah berpulang ke nama Tuhan, ibu tercinta. Ibumu tidak butuh status WA-mu, ibumu cuma butuh kiriman doamu. Jelas? Ya Bu? Maka perlunya adanya ilmu dulu. Belajar sholat pun juga ada ilmunya. Dan tak kita sholat itu asal langsung itu. Tidak. Makanya ibadah kita harus mesra dengan adanya ilmu tadi. Tahu kita mana takbiratul ihram yang bagus, mana kita ruku yang bagus. Ibadah sembahyang ini banyak model dan jurusnya. Mana? Kalau sembahyang lagi tengok orang luar biasa khusyuknya, bacaannya dipasih-pasihkan. Lagi tengok orang, lagi tengok kawan. Fadli. Rakaat pertama Yasin bagi 2. Mantap. Tapi kalau dekati orang yang nengok, maka sembahyangnya pakai kilat. Seperti orang tarawih yang lagi viral sekarang 20 rakaat 7 menit. Tidak. Itu yang tarawih model kayak itu yang susah untuk orang tua. Yang sudah berpukul, dia baru Shali. Orang sudah assalamualaikum, dia baru Shali. Betul? Itu akibat apa? Akibat sholat tidak ada ilmu. Maka perlu kita dalam momentum Isra dan Mi'raj harus ada ilmunya. Betul, dalam Al-Quran sudah dikatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum berjalan Nabi dibedah dulu dari situ, dari Nahrun seperti dalam surat Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Nahrun dari situ dibedek dari situ, bedek di sikonya, dibelah dadonya, dikeluarkan isinya, dimasukkan dan dicuci dengan air zam-zam. Dan dimasukkan ilmu dan hikmah dalam hati Nabi, sehingga Nabi bersih hatinya, tidak seperti kita. Kalau kita banyaklah dengki dan hasutnya, tengok ganti naik jabatan, kepalanya meriang. Tengok ganti beli gelang baru, dia demam, jangan kejam. Tengok ganti beli Honda baru, dia mulai. Tengok ganti beli mobil baru, dia pingsan koma. Betul? Ada kawan? Ya. Itu penyakit dengki, penyakit iri, penyakit rusak dalam hati kita. Ingat Bapak Ibu, dalam badan kita ada namanya zahir, ada namanya batin. Batin itu dalam hati, zahir itu yang di luar. Kalau penyakit zahir dan batin itu ada bedanya. Yang pertama beda penyakit zahir dan batin. Kalau penyakit zahir itu tidak bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Contoh, ketika ada malaikat nanya, kau ngapa masuk neraka lagi batuk dan gorengan? Tidak ada dari macam itu. Tidak akan menyebabkan masuk neraka. Yang mana masuk neraka? Penyakit batin, sombong, iri, dengki, riya. Itu akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, bedanya penyakit zahir dan batin. Penyakit zahir
itu makin canggih alatnya, makin macam-macam namanya. Contoh, kalau zaman dulu namanya ya sekop lah, ya batuk, ya bengek, ya bungo. Tahu nama bungo? Ini pula macam-macam canggih alatnya, lain pula namanya. Dia ada nama autoimun lah, dia namanya cancer lah, dia namanya tumor lah, dia namanya liver lah, dia namanya asam urat lah. Banyak sekarang nama penyakitnya. Tapi kalau penyakit batin dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sekok tulah namanya. Dia sombong macam tulah, dia iri macam tulah, dia dengki macam tulah. Orang itu beda-beda. Nah, yang ketiga, penyakit zahir dan batin. Biasanya kalau penyakit zahir yang punya lebih tahu daripada orang lain. Bapak ibu punya kurang di bawah ketiak, itu dewek yang tahu. Ya dah, kawan sebelah ada yang tahu. Dan mungkin yang nak umumkan di mik masjid, aku kurang kasih kau dah ada. Tapi kalau penyakit batin, orang lain lebih tahu daripada yang punya. Betul? Dia dikata pelit, tak sadar tak pelit. Dia tak. Kalau punya kawan bukan main, dia nak buka. Punya dia bersimpan. Betul? Betul. Dan orang lebih tahu penyakit itu ketimbang dia yang punya. Nah, maka dicuci hati Nabi supaya hilang penyakit batin Nabi. Walaupun Nabi sudah maksum, sudah terjaga daripada dosa, tapi Nabi tetap dibersihkan. Apa lambangnya? Lambang supaya manusia senantiasa menjaga hatinya. Ya Bu? Ya Pak? Ya. Kenapa? Kok banyak penyakitnya? Survei membuktikan. Survei. Saya pernah survei. Saya kan psikolog sekali kolah. Mudah-mudahan psikolog ada. Amin. Jadi ada penyakit yang model-model gini kok. Ada penyakitnya. Kok ada saya pernah ketemu dari psikolog. Ada namanya penyakit lumpuh. Tahu lumpuh? Kok kaki bila dibawa berjalan ke pasar bungo, bila dibawa berjalan ke pasar, itu berputar-putar keliling pasar, itu kaki itu kuat deh. Ya bapak-bapak, kalau kita lagi ke bulan puasa nak mengawani istrinya belanja, itu turun harga dirinya. Bininya belanja di depannya tukang bawa asoy. Ya Pak, ya Bu, itu jujur. Ngawani bini belanja itu sakitnya hati. Ya dah, cuil ke situ, minta kawa setengah harga, ramah jual awal. Kayo ke situ dah jadi, Katalah, kok sama beda bapak-bapak? Berbeda pun juga. Mungkin di sana lebih murah, pergi lagi ke ujung sana. Nah sampai ke ujung sana, babalik pula tembakan. Ya dah. Jangan coba-coba kalau dalam ini belanja, apalagi bentar lagi bulan Ramadan kok. Itu kaki kok kuat main bawa jalan pasar. Betul. Tapi giliran masjid 10 meter, 15 meter dari rumah, kaki tidak. Ya Bu? Mana lagi tanda kaki tak kuat? Bisa loh, psikodak. Marah deh. Mana tanda kaki tak kuat? Mana lagi contoh? Bagi organ tunggal. Semangat ikan. Kalau di dusun kami. Kamu marah pula nih kata. Di dusun kami itu Pak, biasa kalau pengantenan, organ itu dari pertama itu slow lagu. Lagu pertama slow. Kutitipkan kepadamu. Tak ujung, mulai tengah hari mulai lagunya agak naik dikit. Mulai, mereka sholat, biasanya lagunya agak tobat-tobat dikit. Sudah makan, lagunya mulai agak keren dikit. Makin ke ujung, ada namanya retak bro. Ya kok, itu kakinya kuat. Apa lagi gini kok anak-anak muda lagu model baru. Apa sih? Apa sih? Iya, lagu apa sih? Itu tahan, itu berjaga.
Tapi giliran datang ke majelis, assalamualaikum, kata ustaz. Assalamualaikum, itu mulai ustaz baru mengucapkan salam, nang kakinya nang beselonyo, nang angkat sebelah, nang aduh, be alasannya katanya sengal asam urat. Survei. Si Yoda, si Yoda. Aduh. Bisa kecil. Anu penyakit apa tadi, Om? Asam urat. Ya dah, penyakit lu? Dada yang bunyi, dada bunyi sah. Aku tuh baru tuh, dada dah. Dada dah. Sampai jam berapa kita sudah? Apa jam berapa? Saya tengok jam 10 juga. Ceramah dari tadi jam 10 juga. Sampai jam berapa? Saya jam 12 tuh. Sampai hatimu. Oke. Ragu aman. Yang kedua, saya survei lagi yang kedua. Ada penyakit yang kedua. Namanya penyakit. Kalau bahasa suka dia, saya masuk ke saya tahu semua loh. Kalau itu beda dikit bahasanya. Ada namanya penyakit pekak. Tahu pekak? Oh, kalimo. Tuli. Kalau bahasa bini saya budek. Seperti Jawa sini. Budek. Tuli, pekak, budek, budek. Ikut tak kuping dong, kok kuping ya. Kok penyakit tuli kok yang agak bahaya, kok penyakit tuli memang kok. Iya. Kok contoh, ibu-ibu lagi masak di rumah. Coba goreng ikan, goreng ayam. Ribut itu suara. Tidak, pakai minyak pasti ribut kan. HP itu bunyi di ruang depan. Bunyi tadi. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Lagu-lagu mungkin. Itu goreng ikan, goreng ayam, ketinggal. Ambil HP, halo siapa yang? Tidak. Tapi giliran ada Ustaz Mas'ud, Ustaz Henry Azam, Allahu Akbar, kupingnya dah dengar. Pengalaman saya, ini pengalaman saya, Ustaz, Ustaz. Pengalaman saya tuh dulu marbot juga, marbot masjid dan musola, salah 12 tahun. Jadi pengalaman saya yang tukang azan, yang tukang komat, tukang imam, itu memang saya paling malas lah azan sehari-hari. Kenapa? Dari dengar orang. Saya paling semangat azan kapan? Azan yang paling diidam-idamkan oleh seluruh orang itu azan maghrib waktu buka puasa. Tidak boleh telat dikit, sempat telat dikit bawa marah orang masjid. Ya Bu, ya Pak, bertumbuhnya azan tuh. Tapi kalau azan yang lain tidak bertumbuh dah. Ikut penyakit tuli, kok pekak, kok bahaya, galak tak nyambung, galak tak pecah, galak ngomong tuh, galak elmi yang menyebutnya. Kau cerita bahayanya penyakit pekak ada kau. Bahayanya penyakit pekak. Kau cerita. Kan ada seorang orang pekak. Namanya taruhlah namanya Dolet. Si Dolet. Ada nama Dolet kok. Dolet taruh. Dolet kok pekak. Pekak ya. Dia terkenal di kampung itu dengan sebutan si pekak. Jadi kalau bercakap dengan si Dolet kok tidak pernah nyambung. Si Dolet pernah sakit hati, ditulisin orang, tahu bercakap tidak nyambung. Karena dia tidak bisa ngani cakap orang, dia bisa baca ibu hati Dolet. Kata Dolet, ya Allah, apa sama Nora caranya biar aku kau disenangi orang. Sewaktu-waktu kaki si Dolet kok sakit, kaki si Dolet sakit. Dolet pengen dapat ujian pertama dari kantinya, pengen menjemput kantinya kok. Dan Dolet berpikir dari rumah,
Macam mana cara dapat ngobrol enak dengan kawan yang sakit kok, supaya senang hatinya, awak dipuji orang tidak peka. Kata si Dolen, pikir, oh iya, orang sakit kok biasanya butuh bawa oleh dibelikan oleh yang banyak, ada jeruk, ada semangkuk, ada salak. Nah, dibelikan bawa. Sebelum sampai ke rumah si kawannya tadi, si Dolen berpikir, kira-kira apa yang bakal saya omongin. Biasa kalau ucap assalamualaikum itu pasti dijawab waalaikumsalam. Ya. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dihafal di situ. Nah. Kemudian yang kedua, biasanya kalau kita jenguk orang sakit, kata Dolen, kita nanyakan kabar. Bagaimana kabar kau? Pasti kawan tuh nyebut, alhamdulillah sudah agak mendingan. Maka Dolen sudah dapat jawab pertanyaan yang kedua. Wah, hafal deh, kamu hafal. Dia peka kan? Menangani. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kau berobat di mana? Nah, pasti orang jawab berobat di dokter itu. Jadi hafal sama si Dolen. Kemudian yang keempat, kata Dolen, pertanyaan selanjutnya, pasti dia berpikir kalau dia sudah tak sehat macam kau, pasti dia minta doa sama kita lah. Dan kita kan kalau orang sakit itu kan kita doa, mudah-mudahan awak cepat sehat yo. Ya, maka si Dolen akan menjawab, ya Allah, semoga Allah kabulkan. Nah, ini hafal sama Dolen. Dia buka dan ini masuk ke dalam pintu, kok. Tak dengar tak. Dan itu kadang buka kan, begitu dibuka pintu, si Dolen langsung ucapkan salam, assalamualaikum. Tadi kan Dolen dia cuma dengar dari mulut, waalaikumsalam, kata kawan. Masuk kata kawan. Masuk dulu lah Dolen. Dikasihlah makanan. Ditanya sama Dolen, pertanyaan pertama udah dihafal di rumah tadi. Jo, bagaimana kabar kamu, Jo? Kako kawannya, ya Allah, makin hari makin parah, Jo. Dolen kata, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kejut kawannya. Yang ketiga ditanya lagi, kau sudah berobat di mana? Katanya. Lah sudah aku berobat keliling ke sana kemari, dah ada dapat dokter yang elok. Ya Allah, rasa nak mati rasanya kata kawan Dolen. Bagus macam tu. Yang ketiga, yang pertanyaan terakhir kan tanya, bagaimana keadaanmu sekarang ya? Tadi kan, ya Allah, saya mintalah. Sudah mati bila ini kok. Ya Allah, jangan sampai Allah tidak sakit macam kau kata Dolen. Semoga Allah mengabulkan doa. Ya Allah, kau ciri-ciri orang apa? Dalam bercakap tidak nyambung. Bahayanya penyakit peka macam kau. Iya. Kalau lagi dengar gosip, dengar gibah, masuk kuping kanan, diproses di kepala, tambah di mulut. Betul tak? Tengok siapa lewat di situ tuh, jilbabnya belum lunas. Yo, lagu-lagu baju pula, kirim baju juga belum lunas dulu. Itu tuh baju kemarin lah itu tuh, baju rayong tahun belakang tadi lah. Itu pak, jangan kami pula rok belum sudah lunas kok. Yo, awak ada buka, tambah bututnya. Ya dah. Tapi kalau dengar ceramah Ustaz, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kalau kuping kiri lewat aja kuping kanan mantul. Masya Allah. Jawab Ustaz. Loh. Sembilan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, penyakit nomor 2. Survei yang ketiga, ada penyakit namanya buto. Mato kok aneh. Ini kok lagi model namanya Facebook Meta. Tahu Facebook Meta? Pak Bu, ibu-ibu hobi bikin konten. Pagi-pagi lah bikin, halo guys, assalamualaikum. Kita hari ini pengen goreng telur. Pagi-pagi sudah disiapkan lightningnya, sudah disiapkan kompornya, telurnya satu, minyaknya sejumput.
Nah, mulai setel, pakai daster koyak-koyak ala ibu-ibu ketinggalan zaman. Mulai setel. Pura-pura dia menjadi orang susah. Halo guys, hari ini saya mau mempraktekkan bikin telur ceplok. Caranya panaskan kompornya, hidupkan kompornya, panaskan kualinya, ceplokkan telurnya. Si laki di rumah, suami di rumah, kata, "Woi, kopi awak lama buat menurut gua dewe." Ya Pak, ya Bu, ada. Hah? Masya Allah. Mudah-mudahan isi kodak do ya. Amin. Aduh. Ayo, saya setuju malam bapak-bapak membunyi protes. Iya, bikin konten itu tahan berjam-jam, tahan berhari-hari. Berbagai macam kontenkan kalau dari mulai goreng telur, cuci baju, segala macam di konten juga. Ya Bu, Masya Allah. Tetapi tidak bentar lagi mulai masuk apa namanya bulan suci Ramadan. Diajak sama Ustadz Hasan dan Ustadz Hendri tadarusan. Ayo ibu-ibu kita tadarusan di masjid. Aduh baik alasan. Yang pertama, Ustadz, Quran itu kecil nih ya. Cari yang besar dikit, dibeli yang besar. Sebesar lapangan bola. Besar Quran loh. Ada lagi alasan yang kedua apa? Mata awak malah rabun. Dibelikan kacamata setebal buku kompleks. Kacamata lah tebal, Quran lah besar. Apa lagi alasannya? Masya Allah. Nah, maka dari itu, ada penyakit lumpuh, ada penyakit pekak, ada penyakit buta. Disebabkan oleh rusaknya hati kita. Maka harus dilandasi dengan ilmu agama. Sekolahkan anak kita di pesantren Bapak Ibu. Saya tidak bilang sekolah luar itu jelek, tidak. Saya bilang untuk bekal kita di situ. Sekolah agama. Ada anak itu tukang ngaji, ada anak itu tukang segala macam. Dialah yang bakal menyelamatkan kita di yaumil kiamah kelak. Yang kedua, momentum Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan kekuasaannya dengan berbagai macam keindahan. Malam kok kita indahnya. Ada yang pakai kepiah putih, ada yang pakai kepiah hitam, ada yang pakai jilbab kuning, jilbab merah, jilbab belang-belang. Persis elok-elok galanya malam kini kok. Tanda apa? Tanda Allah menyukai keindahan atau disebut dengan seni. Kita harus punya jiwa seni. Dalam Isra Mi'raj harus senang yang indah-indah, yang elok-elok. Harus indah-indah, harus elok-elok. Baca sholawat aja harus dengan seni. Coba kalau seandainya Ustadz Hasan dan Ustadz Hendri tadi baca sholawat, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Tidak ada enak, tidak ada seram. Ada tadi mantapnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bu, suara saya agak kurang enak. Dulu kau pernah ikut MTQ, hampir juara satu. Enak, seram orang ngelingo. Timbul semangat kita lagi. Oh, anak-anak tadi ada diiringi dengan kompangan, dengan hadroh, dengan rabana. Ya dana, kurang ya dana. Saya dulu kamu kok. Mana tahu didengar sama manajer. Bulan depan naik kak. Ya, dengar. Tutup kuat lagi. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harus enak, harus seni, ada jiwa seni. Kita berbeda-beda karena seni loh. Karena keindahan yang ada dalam diri kita. Linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan semua kekuasaan-kekuasaan Allah dengan berbagai macam keindahan yang ada di dunia.
Saya singkat lagi, dikit lagi, 5 menit lagi. Karena besok pagi ada yang masih kerja. Tahu saya. Yang terakhir, ada namanya iman. Iman. Isra dan Mi'raj itu harus dilandasi dengan iman. Kalau tidak dilandasi dengan iman, maka sholat kita, puasa kita, ibadah kita tidak bakal menjadi ibadah yang bermanfaat, tapi menjadi ibadah yang sia-sia. Sesuai judul tadi kok. Melalui peringatan Isra dan Mi'raj agar terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Iman itu yang membentuk akhlakul karimah. Kalau dulu kita bicara soal Isra Mi'raj orang tidak percaya. Kalau sekarang kita bicara Isra Mi'raj pasti percaya. Kenapa? Ada iman dan ilmu tadi. Makanya kalau sempat kita dulu hidup di zaman dulu, pasti sudah banyak orang-orang yang murtad. Kenapa? Bingung orang nak cerita Isra dan Mi'raj. Kalau sekarang sudah ada namanya pesawat, ada namanya roket, ada namanya satelit, ada namanya segala macam. Nah, iman itulah yang akan membentengi kita. Barang siapa yang nanti mati dalam keadaan beriman, syukurlah baginya. Apa kuncinya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baru satu. Kunci nomor 2, sholat. Sholat kok kunci, segala macam kunci. Kamu mau zakat ratusan juta sekalipun, kamu tidak sholat, zakatnya tidak diterima. Kamu mau haji dan umroh puluhan kali, tidak sholat, tidak diterima. Kamu mau puasa setiap hari, tidak sholat, sia-sia. Maka sholat kau yang pertama kali dihisab dalam kubur. Ya Bu? Ya Pak? Sholat kau lah. Kita jangan segan-segan untuk sholat, diajak sama ustaz-ustaz itu Pak dari pesantren. Ayo Bapak Ibu, sholat kita berjamaah. Saya jadi imam, kamu jadi makmum, sholat di belakang saya. Kalau kamu tidak mau sholat di belakang imam, maka besok kita sholatnya di depan. Ya, ada aja alasan untuk tidak sholat. Banyak sekali alasan tidak sholat. Ada aja. Sholat kami kena asal Tuhan. Jangan. Sholat kita tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, boleh mutajian. Mutajian kau miring. Tidak telah mutajian, boleh mustalqian. Mustalqian terlentang. Tidak sanggup terlentang, boleh isyarat mata. Tidak sanggup isyarat mata, boleh disolatkan. Habis sudah. Oke, aman itu. Maka kita harus landasi dengan iman. Iman kok kita harus tumbuhkan. Sholat itu harus digiatkan. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengerjakan sholat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah sholat yang dipegang, habislah galau-galaunya. Maka ibadah kita walaupun cuma sedikit, sholat kita jago aman. Ibadah saya menyanyi juga percobaan anak tadi. Sholat zuhur ada pekerjaan, sholat asar lagi di jalan, sholat maghrib lagi di jamban, sholat isya ketiduran, sholat subuh kesiangan. Habis? Baru lagi sholat. Betul? Apalagi bulan puasa, los dah lo. Hidup los, duit los, kalau los. Tapi saya bangga, saya sampai ke Jambi dulu saya keluar contoh. Saya mau banggakan Jambi saya, masya Allah. Kalau saya waktu khusus daerah situ mungkin. Saya dulu pernah ngaji di daerah Yaman, tepatnya Habib Umar Talib di Hadramut sana, daerah Mekah sana lagi. Nah ngaji di sana. Saya sebut tarawih di sana tidak elok lah tarawih di situ. Kenapa tidak eloknya? Masya Allah Pak, eloknya di situ. Kenapa? Kalau tarawih di sana, hari pertama, hari kedua, hari itu sampai ke ujung, makin hari tarawih itu mengalami kemunduran. Kalau di situ, makin hari tarawih itu mengalami kemajuan. Balik ya? Saya puji salah. Saya puji salah. Terakhir.
omongan kita supaya kita jangan sampainya salah cakap, jangan sampainya kita salah sikap, jangan sampainya kita salah perbuatan. Lebih baik kita mengalah Pak Bu daripada kita melawan tapi buat hal. Contoh aku dapat cerita dari guru saya, cerita kemantapnya. Ada cerita kecil terakhir. Ada orang sengau, tahu sengau? Kemudian mak cakap dulu. Sengau. Yang bercakap, mama. Dapat dari guru saya kok. Apa katanya? Jadi orang sengau pun pengen pergi ke Jambi. Pengen pergi ke Jambi dari Bungo ke Jambi. Nyetok mobil di simpang Jambi. Bang, setoklah. Jambi. Lewat Tebo, lewat Mulian, sampai di Jambi. Turun ya kan. Dari jawab supir tadi. Dari jawab, dari Bungo sampai ke Jambi berapa ongkosnya? Dari jawab supir tadi. Marah kan dilempar duit 100. Harusnya ongkosnya kan 150. Dari Bungo lah. Mau jawab. Sudah itu pergilah supir tadi. Disapo sama penumpang di depan sebelah atau penumpang sebelah obat. Jangan macam itu bang. Orang kan itu kan jelas sengau. Jawablah, nanya elo-elo. Berapa ongkosnya? Kata supir, aku bukan jalan jangan. Kalau aku jawab kita bertiga. Aku dikira ini. Biarlah aku telepon 50 daripada aku. Rupanya sama-sama cerita supaya jangan sampai kita membalah, mencelahi karena hal sepele. Lebih baik kita mengalah tapi menang daripada kita ikut jawab tapi kita ikut membalah janjinya. Waliyazubillah. Maka Bapak Ibu dan Allah, kesimpulannya pada malam hari ini momentum Isra dan Mi'raj supaya kita menumbuhkan akhlakul karimah, supaya kita semangat dalam beribadah. Ingat 3 pesan saya harus diisi. Apa isi? I ilmu, S seni, I iman. Ilmu dengan ilmu hidup jadi mudah. Seni dengan seni hidup jadi indah. Iman dengan iman hidup jadi terarah. InsyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan. Besok kalau undang saya agak sinyo dikit, lebih lama dikit. Kadang kasihan dengan itu, kadang saya bingung, nak marah macam mana. Tadi sempatlah saya culik-culik untuk panitianya banyak, kata sambutan begini. Bukan masuk ke sana, lagi tengah-tengah ceramah ya nak bawa balik anak, ya bawa itu ya. Pertama pula kami kadang jauh Pak, jauh kenapa kami mendaki gunung, lewat di lembah, bukan mobil pula lagi. Jauh perjalanan kami kok. Nah, doakan saya sehat badan walafiat. Saya minta doa, saya tidak minta yang lain. Kalau minta duit payahnya pula, kata Ustaz Tomatre pula, jelas salah pula. Mudah-mudahan saya pengen tanya dulu manajer, bos, apa sih kau penyumbang sama kalah jadi lah. Saya tanya berapa luas sawit kok 20.000 hektar. Kebayang saya 15 hektar jadi. Pondok saya pakai ini. Contoh, ada rugi tak tuh? 20.000 hektar ada? Ada rugi tak? THR banyak bisa. Amin. Amin. THR banyak. Amin. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau mohon maaf kalau ada yang salah, kalau yang tersinggung memang sengaja bersinggung. Saya mohon maaf dan mohon doa disehatkan badan saya, dan insyaallah besok pagi kita berangkat pula lagi. Mudah-mudahan kami selamat sampai tujuan. Ada yang melakukan doa siapa? Saya juga. Apelan. Langsunglah tutup saya doa. Dosa pakai ngaji doa langsung. Ya kesian di belakang lah aku. Yang terlempar dengan sekali. Nampak dari situ.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsan hal. Ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsan hal. Allah warzuqna ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi min ghairi ta'abi wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Khairul Azhar. Semoga apa-apa yang disampaikannya bermanfaat untuk kita semua. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, rangkai demi rangkai kegiatan telah kita lalui, dan sekarang tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Mari kita tutup acara kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.